Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ara Sabrina, NPM 230972. Baiklah, di sini saya akan membahas materi 9 yang berjudul Antologi, Epistemologi, dan Aksiologi. Pertama-tama, saya akan membahas apa itu antologi. Secara istilah, antologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan realita, baik yang berbentuk jasmani ataupun konkret maupun rohani yang berbentuk abstrak. Antologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno yang berasal dari Yunani. Tokoh-tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat antologis dikenal seperti Thales, Pluto, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum bisa mengenal ataupun membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi yang merupakan asal mula segala sesuatu terjadi. Aliran antologi filsafat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, aliran monoisme. Aliran monoisme adalah aliran yang berpandangan bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua, baik yang berupa materi maupun rohani. Tidak mungkin ada hakikat dari masing-masing yang bebas dan berdiri sendiri. Yang kedua, ada aliran materialisme. Aliran materialisme adalah aliran yang menganggap bahwa sumber yang asal itu hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidak merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Yang ketiga, ada aliran idealisme. Apa itu aliran idealisme? Aliran idealisme adalah segala sesuatu yang terletak dalam jiwa. Dalam aliran yang menganggap bahwa di balik realitas fisik pasti ada sesuatu yang tidak nampak. Sejatinya segala sesuatu justru terletak di balik yang fisik dan yang non-fisik. Dianggap hanya bayang-bayang yang sifatnya sementara. Contoh antologi yang sudah umum ditangkap dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meja. Dalam antologi, meja yaitu menggunakan realita tentang meja. Realitanya adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Baiklah, saya sudah membahas antologi, sudah selesai. Saya akan melanjutkan apa itu epistemologi. Secara umum, epistemologi adalah segala sesuatu disiplin ilmu yang membicarakan dan menyelidiki sumber, kaedah, proses, dan batasan suatu ilmu ataupun pengetahuan sehingga membawa kepada pemahaman terhadap kebenaran yang hakiki. Epistemologi diambil dari bahasa Yunani yaitu epitime yang diartikan sebagai kebenaran atau pengetahuan yang logis, yang dapat diartikan sebagai teori pikiran, atau kata istilahnya epistemologi. Dalam bahasa Arab, epistemologi disebut dengan marifat. Dalam epistemologi terdapat beberapa aliran. Aliran pertama adalah rasionalisme, yang kedua empirisme, yang ketiga kritisme, yang keempat fenomenologi, yang terakhir ada positisme. Contoh epistemologi yang dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu, pengetahuan, contohnya yaitu kursi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi? Akal kemudian mengkategorikan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi.
Baiklah, sesudah saya membahas epistemologi, saya akan membahas apa itu aksiologi. Aksiologi adalah merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut jadi hakikatnya yang ingin diciptakan. Aksiologi. Aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti teori. Jika disatukan, maka aksiologi bermakna tentang nilai suatu pemikiran filsafat. Aliran-aliran aksiologi filsafat. Yang pertama ada pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma yang berarti tindakan atau perbuatan, sedangkan isme adalah aliran atau ajaran. Pragmatisme menurut perkembangan zaman merupakan aliran yang paling muda dan juga dipandang sebagai aliran yang paling modern dan yang paling modern untuk disebarkan karena pragmatisme lahir di tengah-tengah situasi perkembangan teknologi zaman muda saat ini. Yang kedua ada aliran idealisme yang menganggap bahwa realita yang terdiri dari ide-ide, pikiran, akal, atau jiwa, dan bukan material ataupun kekuatan. Untuk lebih jelasnya lagi, idealisme adalah aliran yang menilai baik buruknya perbuatan manusia yang prinsipnya pada keharmonian atau keharmonisan. Baiklah, sampai situ dulu pembahasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.